Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi teman-teman, dan mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini kita selalu semangat ya untuk bisa kembali ke dalam keadaan normal, sehat kembali, dan selalu yakin, selalu percaya bahwa kita akan sembuh ya, kita akan sembuh. Tetapi saya katakan bahwa kunci kesembuhan itu adalah kebahagiaan. Jadi bahagia dulu teman-teman ya, bahagia dulu, baru dari kebahagiaan itu bisa mengantarkan teman-teman kepada kesembuhan. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan audio saya terdengar kecil ya, teman-teman bisa menggunakan bantuan headset saja, karena memang dari awal pembuatan video ada permasalahan di clip on pengeras suara saya, jadi suaranya agak kecil ya. Mudah-mudahan kedepannya video ini bisa dioptimalkan dengan menggunakan clip on agar suaranya bisa terdengar dengan jelas ya. Enaknya kita sharing terkait apa ya, enaknya mungkin topik yang memang hampir semua orang ya, bukan hampir lagi, mungkin semua orang yang mengalami sehat asam lambung ya akan mengalami yang namanya anxiety ya, atau kecemasan. Nah, berhubungan dengan kecemasan itu sedikit banyak saya sharing ya, karena saya juga jatuh ke dalam lingkup kecemasan ya. Jadi di video ini kita enaknya membahas terkait kecemasan saja. Jadi nanti teman-teman boleh berkomentar ya di bawah, kira-kira kecemasan apa yang teman-teman alami gitu kan selama teman-teman berjuang untuk menghadapi penyakit asam lambung ini. Dan mudah-mudahan dengan berkomentar itu akan semakin menambah ilmu ya, akan semakin menambah wawasan teman-teman ya untuk mengatasi permasalahan itu. Karena saya jamin pada orang-orang yang mengalami sakit asam lambung itu terkadang hanya dirinya sendiri yang merasakan gitu. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana teman-teman itu bisa saling sharing ya, bisa saling ngobrol, bisa saling bertukar pikiran dengan teman-teman lain atau orang lain yang memang sama ya sedang mengalami penyakit asam lambung. Dengan begitu kita akan istilahnya bukan malah akan menakut-nakuti menakut-nakuti bahwa wah si itu terkena ini gitu kan, saya juga takut terkena itu. Tapi dengan menyamakan gejala dengan teman-teman kita secara lebih singkat tidak akan masuk ke ruang lingkup kecemasan yang lebih dalam. Maksud saya begini, jadi misalkan saya sedang mau cerita nih, sharing terkait kondisi yang saya alami kemarin gitu. Teman-teman bisa menyamakan dengan kondisi saya, sama atau tidak gejalanya. Kalau misalkan sama, ya berarti kita sama gitu. Kita sama berarti itu katakan wajar gitu. Jangan sampai teman-teman malah searching, malah mencari referensi yang memang membuat teman-teman malah semakin takut gitu. Jadi ngobrol dengan sesama penyintas ya, dengan sesama orang yang mengalami, itu akan jauh lebih tenang, itu akan jauh lebih nyaman, itu akan jauh lebih merilekskan pikiran teman-teman. Ya, kembali lagi ke topik yang tadi saya bahas terkait kecemasan, bahwa saya pun mengalami kecemasan teman-teman ya. Beberapa kecemasan yang saya alami kemarin itu, satu adalah saya takut ya atau cemas untuk makan. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa saya mengalami penurunan berat badan itu karena salah satu faktor penyebabnya adalah saya takut untuk makan. Dalam artian takut untuk kambuh begitu. Padahal kita tahu gitu kan, makanan yang dipantang itu apa, makanan yang diperbolehkan kita makan itu apa. Tetapi karena kita terutama saya sudah jatuh ke area kecemasan itu, jadi makanan yang istilahnya diperbolehkan pun itu saya takut untuk makan begitu. Jadi itulah yang menyebabkan salah satunya kemarin kenapa saya bisa mengalami penurunan berat badan begitu. Jadi ada fase di mana saya takut untuk makan begitu. Tetapi
itulah ya, saya sedang mencoba untuk mencoba makanan ini, makanan itu, karena bagaimanapun yang merasakan itu adalah teman-teman sendiri gitu, bukan referensi-referensi yang berbeda-beda dari sumber-sumber yang mungkin berbeda dan membuat teman-teman bingung. Tapi yang jelas referensi terbaik adalah diri teman sendiri begitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mencoba untuk makan sesuatu dan memang itu dirasa cocok ya sudah lanjutkan. Tapi kalau misalkan teman-teman makan sesuatu dan dirasa tidak cocok ya sudah begitu. Itu jangan dilanjutkan begitu. Itu coba saja makan sesuatu, karena pentingnya asupan makanan ke dalam tubuh kita itu istilahnya akan satu ya, kita nggak akan mengalami penurunan berat badan. Yang kedua, kita juga tidak akan lemas. Yang ketiga, tubuh kita perlu makanan, sel-sel kita perlu nutrisi dan zat-zat yang memang diperolehnya dari makanan begitu. Jadi jangan sampai menyiksa diri ya, menyiksa lidah teman-teman. Kita makannya hanya itu aja begitu, sampai kapan gitu kan, mau itu aja. Coba untuk makan sesuatu yang memang teman-teman kemarin bukan batasi ya, tapi teman-teman kemarin tidak berani untuk makan itu ya. Berikutnya saya sempat takut juga yang namanya berdiam diri di rumah ya, terutama posisi kalau di rumah sedang sepi gitu, sedang sendiri gitu. Itu sempat saya alami juga, karena posisinya kalau misalkan sedang sendiri saya takut kambuh dan tidak ada orang yang nolong begitu ya. Jadi fase itu pernah saya alami, tetapi sampai sekarang saya sudah mencoba untuk berani karena toh saya pun gitu kan, ketika saya sekarang kebetulan memang sedang melanjutkan studi di Cimahi pun saya sebenarnya sendirian begitu, di kosan sendirian ya, tapi itu berani gitu, tetapi ketika di rumah gitu kan, ada cuma istri sama anak saya saja, itu kadang membuat saya takut gitu, dan saya lebih memilih untuk tidak diam di rumah, malah saya istilahnya bermalamnya malah di rumah orang tua. Kemarin saya sempat mengalami hal tersebut. Selanjutnya yang paling aneh lagi adalah saya sempat mengalami kecemasan ketika di perjalanan, teman-teman. Jadi ketika di perjalanan itu ya, karena saya seminggu sekali itu pulang pergi dari Kuningan ke Cimahi. Jadi yang membuat saya cemas itu kemarin ketika di perjalanan itu, satu, takut kambuh. Yang kedua yang saya lihat di perjalanan itu bukan sesuatu pemandangan ya, bukan suatu tempat wisatanya, misalkan di Sumedang apa atau di Bandung ada apa. Yang saya perhatikan itu, yang saya dipikirkan di dalam diri saya adalah tempat pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit begitu, atau puskesmas. Jadi saya memikirkannya itu dulu, ini di Sumedang rumah sakitnya di mana nih, ini di Bandung rumah sakitnya di mana nih, supaya pada saat saya di perjalanan, ketika saya sudah berpikiran kemana-mana, takut kambuh di perjalanan, itu yang akan memudahkan saya ketika mencari pertolongan pertama begitu. Itu yang beberapa kecemasan, sebenarnya banyak ya, ada beberapa kecemasan yang lain, tetapi ya itu dia yang membuat saya pun merasa heran gitu kan, saya pun merasa aneh kenapa ya, ini bisa terjadi ya gitu. Solusinya kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa istilahnya, kalau misalkan kita berhubungan dengan takut atau cemas, berarti lawan katanya adalah berani begitu. Jadi kalau misalkan kita mau menghadapi ketakutan itu ya harus berani untuk menghadapi itu. Kalau misalkan teman-teman takut makan seperti saya, ya berani untuk makan. Kalau misalkan teman-teman takut untuk tinggal di rumah, ya beranikan untuk tinggal di rumah. Begitupun kalau misalkan teman-teman takut di luaran sana atau di perjalanan, ya beranikan juga untuk itu. Karena toh sampai detik ini pun alhamdulillah tidak terjadi apa-apa ya, itu hanya sensasi pikiran kita saja yang mempermainkan kita. Jadi jangan sampai, kata saya juga, kita dipermainkan oleh pikiran kita begitu. Kita dipermainkan oleh pikiran kita, jangan sampai terlalu jauh ke dalam lubang yang namanya ketakutan begitu. Karena semakin kita takut akan memperburuk keadaan gitu, teman-teman.
kita takut nggak berani makan, ya sampai kapanpun juga kita nggak akan, istilahnya nggak bakal makan itu begitu. Dan itu akan membuat tubuh kita kehilangan nutrisi, membuat tubuh kita kehilangan tenaga. Jadi makan gitu kan, coba makan, coba beranikan meskipun tidak langsung ya secara bertahap seperti saya, tetapi itu adalah satu proses gitu, satu proses di mana teman-teman akan jauh lebih baik lagi gitu. Jadi beranikan, ayo bareng-bareng dengan saya kita beranikan untuk keluar dari zona ketakutan itu ya, karena bagaimanapun nggak akan ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari zona ketakutan selain diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang nanti paling berperan untuk menyembuhkan kita, paling berperan untuk membawa kita ke suatu tingkatan yang memang bisa dikatakan kita sudah kembali ke jalur kita dulu, dan kita dikatakan sudah sehat. Mungkin itu ya, barangkali video ini bermanfaat, bisa bantu untuk share ya, bisa bantu untuk subscribe, dan bisa bantu untuk komen ya, komen saja di bawah ini. Kita lebih banyak sharing, lebih bagus ya kalau menurut saya. Mungkin dari saya cukup, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.